Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman dari kelas 12 MIPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum pada masa pemerintahan pada era Joko Widodo periode 1. Dalam pengangkatan Kabinet Kerja Jokowi JK diketahui bahwa adanya pengaruh peran ketua umum partai koalisi yang tergabung dengan partai pengusung dalam mendukung jalannya pemerintahan. Komposisi Kabinet Kerja Jokowi JK periode 2015 sampai 2019 terdiri dari 34 menteri yang diisi oleh 16 dari elit politik dan 18 dari profesional. Pemilihan dan penetapan menteri yang merupakan hak konstitusi presiden. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Nomor 38 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 12 tentang pengangkatan, pembubaran dan perubahan kementerian. Akan tetapi, realitas dalam pengangkatan menteri, hak presiden disabotase oleh ketua umum partai PDIP karena secara nyata dilihat bahwa keterlibatan beberapa menteri seperti Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN dan Lukman Hakim sebagai Menteri Agama merupakan anggota partai politik. Juga besaran ketua umum partai politik PDIP dilihat dari kedekatan emosional dari kedua menteri tersebut dengan ketua umum PDIP. Sehingga dapat diketahui bahwa peran ketua umum dan pengambilan keputusan dalam menetapkan kementerian mempunyai pengaruh yang sangat besar. Pencitraan Jokowi menerapkan konsep Trisakti Bung Karno hasil konsolidasi Jokowi JK dengan Kementerian bahwa Jokowi JK akan menerapkan konsep Trisakti Bung Karno dalam Kabinet Kerja. Hal tersebut mengikuti konsep Trisakti Bung Karno dengan 3 pilar utama, yaitu berdaulat di bidang politik, berkepribadian budaya, dan berdikari di bidang ekonomi. 3 pilar tersebut sebagai misi utama Bung Karno dalam kabinetnya yang harus direalisasikan sebagai upaya dalam memantapkan di bidang politik, budaya, dan ekonomi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Konsep Trisakti Bung Karno diimplementasikan oleh Jokowi JK dalam kabinetnya sebagai wujud eksistensi dari konsep Trisakti tersebut dengan menyaring kabinet yang terdaftar melalui tahap penyaringan yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Namun, penerapan konsep Trisakti menuai kontroversi sehingga tidak sesuai dengan profesionalitas Jokowi JK. Di antaranya adalah masuknya sosok menteri yang terindikasi kasus korupsi, serta tidak adanya menteri ekonomi kreatif selain Rini Sumarno. Hasil konsolidasi dan pemberlakuan peran ketua umum partai yaitu dengan terlibatnya menteri kemaritiman yaitu Susi Pujiastuti. Terpilihnya menteri tersebut menuai kontroversi karena dilihat dari latar belakang menteri tersebut, yaitu latar belakang pendidikan dan kondisi keluarganya yang kurang. Latar belakang dari menteri kemaritiman yaitu sekolah menengah pertama atau SMP, serta menteri tersebut bersuamikan warga negara asing atau WNA. Kontroversi muncul ketika dalam visi dan misi Jokowi JK adalah mengutamakan pendidikan, tapi pengangkatan calon menteri saja yang berlatar belakang sekolah menengah pertama. Janji kampanye Jokowi JK pada pemilihan presiden menjelaskan bahwa akan mengadakan perampingan kabinet. Namun pada kali ini bukan perampingan kabinet, tetapi di dalam struktur kabinet terjadi pembaruan. Yang antara lain pembaruan tersebut terjadi kontroversial, yaitu adanya perubahan pada Menteri Ekonomi Kreatif, atau dengan kata lain yaitu Menteri Ekonomi Kreatif ditiadakan. Pada dasar bahwa ekonomi kreatif mempunyai peranan dan memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian Indonesia yang berada pada semua bidang, sehingga langkah dalam meningkatkan ekonomi kreatif perlu dibutuhkan regulator dengan memberikan dukungan melalui kebijakan. Tetapi perubahan pada Kementerian Kreatif diterapkan oleh Jokowi JK, yaitu dengan membentuk badan pengawal terhadap perkembangan ekonomi kreatif dalam rangka mengontrol setiap kegiatan dan mempunyai kebijakan yang jelas. Kabinet Kerja tidak ramping dan tidak profesional. Nawacita Jokowi JK. Adapun visi dan misi dari pemerintahan Jokowi JK dalam tercapai tatanan masyarakat yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Visi dan misi tersebut tertuang dalam nawacita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, kawan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra yang terpadu yang dilandasi dengan kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Maka dalam mewujudkan 9 program atau nawacita tersebut, Jokowi JK membutuhkan sebuah komposisi kabinet yang benar-benar profesional dan efisien sehingga dapat berjalan efektif. Hal itu tercermin dalam kampanye Jokowi JK di mana beliau menyatakan akan membentuk kabinet yang ramping dan profesional. Perampingan kabinet dan profesionalitas ala Jokowi JK. Bertolak dari komposisi kabinet kerja yang dibentuk oleh Presiden Jokowi JK, bahwa jumlah kementerian sebanyak 34 kementerian, yaitu 16 berasal dari anggota partai politik pendukung pemerintahan dan 18 orang berangkat dari kaum profesional. Komposisi beberapa kementerian dikolaborasikan menjadi satu kementerian. Dan adanya perubahan nama kementerian, misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, Menteri Pekerjaan Umum atau PU dan Menteri Perumahan Rakyat dipisahkan, namun di era Jokowi antara pemberi pekerjaan umum dan perumahan rakyat digabungkan menjadi satu kementerian, serta Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup di era Susilo Bambang Yudhoyono dileburkan menjadi satu kementerian, tapi di era Jokowi dipisahkan menjadi dua kementerian, serta Kementerian Pertanian diubah menjadi Menteri Pangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan diubah menjadi Menteri Kemaritiman. Dari komposisi kementerian yang ditetapkan oleh Jokowi JK, dari jumlahnya sama dengan jumlah kabinet yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Kabinet Bersatu Jilid 2, yaitu sebabnya 34 kementerian dan ditambah dengan 3 pejabat negara, yaitu Ketua Unit Presiden, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, dan yang ketiga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ketidakprofesional pada Jokowi JK diketahui dengan tidak menepati janji kampanye dan masuknya beberapa menteri yang terindikasi kasus korupsi, serta indikasi menteri yang berasal dari partai yang tidak tunduk pada presiden melainkan tunduk pada ketua umum partai, dan adanya menteri yang tidak sesuai dengan tupoksi pada kementerian, seperti halnya penetapan Rini Sumarno yang diduga terlibat dalam kasus dan diberi warning oleh KPK, dan penetapan Rini Sumarno yang diduga terlibat dalam kasus dan diberi warning oleh KPK dan PPATK. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya sikap profesionalitas yang dimiliki Jokowi karena tidak mengindahkan warning sebuah lembaga yang mempunyai otoritas dalam menangani dan menganalisis suatu hukum. Kebijakan luar negeri Jokowi yang berorientasi ke dalam. Setidaknya terdapat 4 argumen yang dimajukan untuk mengatakan kecenderungan inward looking dari kebijakan luar negeri Presiden terpilih Joko Widodo. Satu prinsip dan tujuan konstitusional politik luar negeri. Argumen pertama yang mungkin sekaligus membenarkan kebijakan luar negeri Jokowi yang inward looking adalah prinsip politik luar negeri yang dianut selama ini, yakni prinsip bebas aktif. Prinsip ini membuka ruang bebas bagi interpretasi dan pemaknaan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Ini dapat dilihat dalam rumusan visi dan misi hubungan luar negeri Jokowi JK, yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi ini mempertegas bahwa kebebasan Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional. Di dalamnya juga termasuk sikap dan sifat aktif untuk dapat merealisasikan kemandirian nasional dan landasan kerjasama positif dan konstruktif, yakni gotong royong. Idiosinkretisme Jokowi, prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif, dan tujuan konstitusional negara Indonesia. Selain membuka ruang pada interpretasi dan perumusan prioritas sebagaimana dibahas sebelumnya, juga membuka ruang terhadap berbagai model tujuan pengambilan keputusan rasional aktor model RAM, misalnya mengandaikan bahwa setiap pemerintah atau pembuat keputusan politik luar negeri melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh terhadap berbagai informasi, fakta, dan peristiwa yang terjadi. Keputusan dan kebijakan negara-negara lain pun dicermati dan dikaji. Hasil kajian yang terangkat melalui cost and benefit analysis, pengambilan kebijakan yang lebih menguntungkan. Dalam sejumlah kasus tidak ada keraguan bahwa pemerintahan sebelumnya menerapkan model ini. Paling tidak secara politis atau ideologis, pemerintahan pasti berdalih bahwa setiap kebijakan luar negeri yang diambil telah dipertimbangkan secara seksama dan ditunjukkan semata-mata bagi kepentingan 77 nasional.